Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kembali lagi kita bersama-sama membahas emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan yang kita bahas adalah laporan keuangan triwulan 1 2024 yang kali ini kita akan membahas Dimas atau Pura Delta Lestari. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin menyampaikan seperti biasa bahwa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi ya, baik beli ataupun jual, karena setiap investor itu punya pemikiran dan cara mereka berinvestasi masing-masing. Jadi ini hanyalah sebagai bahan pemikiran tambahan. Analisa yang kita gunakan di sini adalah analisa value investing, yaitu menilai perusahaan berdasarkan laporan-laporan keuangannya untuk menentukan perusahaannya sehat, baik, bisa diinvestasi atau tidak. Baik, kita bahas dulu Dimas atau Pura Delta Lestari ini adalah pengembang kota Delta Mas, yaitu kawasan modern terintegrasi, yaitu kawasan industri, perumahan, dan komersial seluas 3.200 hektar yang berlokasi di Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan patungannya antara Sinarmas Land dan Sojust Corporation Jepang. Kota Delta Mas terdiri dari kawasan industri, ya, kawasan industri itu namanya Greenland International Industrial Center. Ada 19 klaster perumahan dan fasilitas seperti sekolah, universitas, hotel, rumah susun, fasilitas olahraga, mushola, dan lain-lain ya. Ini ada di Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat ya. Baik, kita akan cek dulu seperti biasa laporan keuangannya. Dari semua data yang kita dapatkan itu ya, secara umum semua kriteria yang kita masukkan itu bisa dipenuhi oleh Dimas ini. Satu saja yang ada highlight kuning, yaitu price to book value-nya, yaitu harga dibandingkan dengan nilai buku ya. Di sini dia berada di area wajarnya ya, bertumbuh wajar antara 100 atau 1 kali sampai 2 kali ya. Jadi perusahaan ini bertumbuh, tapi tumbuhnya sesuai memang pertumbuhannya ya. Dari segi valuasi ini sangat murah karena diskonnya 44% ya. Jadi perusahaan ini termasuk sangat murah ya. Untuk valuasi perumahan dengan PER yang rendah ini termasuk yang bagus ya. Kemudian dari segi dividen juga ini sangat besar ya, 17% ya. Namun kadang-kadang untuk jenis perumahan ini labanya kadang besar kadang turun ya. Tapi secara umum perusahaan ini investor melihat bahwa perusahaan ini memang secara jangka panjang memang termasuk yang bagus ya. Berdasarkan data ini saya menyimpulkan bahwa perusahaan ini layak untuk invest ya, layak untuk invest ya. Tinggal dicek saja lagi apakah Anda atau kita sebagai investor mengecek perusahaannya ataupun manajemen atau pengendalinya ini termasuk dalam kriteria kita, kriteria yang baik atau tidak ya. Misalnya kita cek dengan cara
perusahaannya atau manajemennya tadi kita cari dengan tambahan kasus atau hukum ya. Bila tidak ada berarti perusahaan ini bisa kita investasi, bila ada berarti sebaiknya kita hindari ya. Ataupun misalnya apakah perusahaan ini termasuk dalam konglomerasi yang kita percaya atau tidak. Kalau kita percaya konglomerasinya silahkan diinvest. Kalau kita menganggap konglomerasinya tidak bisa dipercaya juga silahkan untuk tidak diinvest ya. Namun secara data ini layak invest, tinggal tadi terakhir silahkan cek GCG-nya. Bagaimana bagi Anda yang sudah beli? Kalau Anda yang sudah beli seperti biasa tinggal dicek harga terakhir dibandingkan dengan dividennya. Kalau memang masih di atas 5% berarti silahkan di hold saja. Kalau tidak apa-apa. Kenapa sekarang harganya bertumbuh wajar? Mungkin karena perusahaan ini sudah lama, jadi dia sekarang ini berada di atas wajar. Mungkin di saat dulu mungkin saja masih di murah ya. Tapi untuk book value atau untuk PBV tadi bukan menjadi dasar kita masuk atau tidak, itu hanya menjadi dasar kita untuk menentukan perusahaan ini bisa multi bagger dengan cepat atau tidak saja. Tapi perusahaan ini dari segi valuasi sangat murah dan dividen besar ya. Baik, demikian layak invest, tinggal cek GCG. Anda suka dengan konglomerasinya atau tidak, atau Anda suka dengan manajemennya atau tidak, itu silahkan Anda lakukan analisa sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.